warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha hari ini? Insya Allah sehat ya. Oke anak soleh-soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran lagi nak. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah sebelum berdoa kita angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke nak soleh-soleha, setelah berdoa Ustazah mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Nah masih semangat belajar nak, walaupun di rumah saja. Jangan lupa belajar ya. Sholat 5 waktunya bagaimana? Tidak bolong-bolong kan nak? Insya Allah tidak ya. Oke nak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar di tema 4. Kita masuk di subtema 2 sekarang nak, di pembelajaran 4. Silahkan anak soleh-solehaku buka bukunya. Di situ ada sebuah bacaan ya. Dari bacaan itu kita akan belajar untuk mengamati gambar dan menulis laporan ya. Jadi sebelumnya di situ ada gambar sekolah ya. Perhatikan gambar sekolah tersebut nak ya, gambar yang ini. Kalian lihat gambar sekolah tersebut, ada sebuah sekolah dan di depannya di situ ada banyak sampah nak. Nah, kalau kalian menceritakan kembali dengan bahasa kalian kira-kira seperti apa? Misalnya ustazah yang ditanya. Jadi di suatu sekolah, ada sebuah sekolah yang ada beberapa pepohonannya, ada rumput, tapi sayang sekali ada banyak sampah berserakan sehingga sekolah itu menjadi kelihatan kotor dan berbau. Ada banyak lalat di sana. Nah, itu adalah kalian sedang menceritakan kembali berdasarkan dengan gambar yang anak soleh-solehaku lihat nak ya. Seperti itu. Sudah bisa kan? Nah, sekarang berikutnya. Nah, di halaman 42 nak. Di halaman 42 itu menjelaskan bahwa Anandaku bisa menari dengan pola lantai. Coba ustazah bacakan ya di halaman 42 itu. Sekolah yang kotor harus dibersihkan, sampah dibuang dan halaman disapu. Ayo peragakan kembali gerakan tari menirukan gerakan mengelap kaca jendela. Sekarang kita akan melakukan gerakan tersebut dengan pola lantai. Nah, di gambar di sini sudah kita perlihatkan ada beberapa gerakan. Jadi anak soleh-solehaku tinggal diperhatikan atau tinggal dilihat ya. Nah, selanjutnya nak, di situ ada sebuah gambar, yaitu gambar rebana. Tahu rebana? Ya, gendang ya. Rebana itu biasanya berbentuk apa nak? Berbentuk bulat. Kemudian di situ ada apa itu? Trigel. Jadi trigel itu berbentuk segitiga. Jadi kali ini kita belajar tentang bangun datar, yaitu yang berbentuk lingkaran dan berbentuk segitiga. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini nak adalah, silahkan buka bukunya nak halaman 43. Bangun datar bermacam-macam bentuknya. Bangun datar yang berbeda dapat disusun membentuk pola barisan. Nah, perhatikan. Nah, dari buku di sini nak bisa kita perhatikan sama-sama ya. Di sini ada segitiga. Setelah segitiga ada lingkaran. Setelah lingkaran ada segitiga. Berarti polanya ini membentuk segitiga, lingkaran, segitiga, dan lingkaran. Itu yang disebut pola barisan. Jadi kalau anak soleh-solehaku menemukan soal nanti harus seperti itu nak. Misalnya ini coba perhatikan soal yang di bawah nak. Di sini ada segi berapa? Kita kemarin sudah belajar
Ada berapa? Ada segi. Coba lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti adalah segi 4. Setelah segi 4 di situ ada segi 3. Berarti setelah segi 4 ada segi 3. Nah, kemudian ada segi 4 lagi. Kemudian ada segi 4 lagi. Berarti setelah segi 4-nya 2 di sini adalah segi 3 ya. Setelah segi 3 ada segi 4 lagi, Nak. Berarti setelah segi 4 kan di sini ada 2 segi 4. Perhatikan bukunya ya. Di sini ada 2 segi 4 nih. Perhatikan ya, di sini segi 4, Nak. Di sini segi 3. Nah, kemudian segi 4-nya ada 2 lagi. Berarti di sini segi 3. Oke, Nak. Nah, jadi Ustazah ulang ya. Kita perhatikan baik-baik, Nak. Di sini ada gambar segi 4, kemudian di sini ada segi 3. Nah, setelahnya itu muncul lagi dua apa, Nak? Segi 4. Berarti polanya adalah di sini kembali muncul segi 3. Setelah segi 3 ada segi 4. Nah, tadi kan ada 2 segi 4 setelah segi 3, berarti di sini segi 4 lagi. Nah, insya Allah anak-anak bisa mengerti ya. Anak soleh-solehaku, diperhatikan kembali gambarnya ya. Nah, jadi anak soleh-soleha sudah bisa melengkapi barisan dari bangun datar. Nah, selanjutnya kita buka halaman berikutnya, Nak. Nah, sama dengan yang pertama tadi, dengan mengamati gambar, anak soleh-solehaku bisa menjelaskan secara lisan maupun bisa membuat laporan. Nah, sekarang di situ ada sebuah bacaan ya tentang cerita menjaga kebersihan lingkungan. Boleh anak soleh-soleha baca ya. Ustazah bacakan ya. Kita dengarkan sama-sama. Yang pertama, setelah mendapat penjelasan Bu Guru, aku semakin paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Benar, kelas harus dibersihkan setiap hari. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Aku setuju, Nina. Selain itu, kita harus menjaga fasilitas sekolah yang lain seperti toilet. Bagaimana cara menjaga kebersihan toilet? Nah, itu temannya bertanya. Setelah digunakan toilet harus disiram sampai bersih dan tidak berbau. Kita juga harus menghemat penggunaan air. Benar sekali teman-teman. Itu tadi adalah isi percakapan dari Nina dan teman-teman. Ceritakan cara menjaga lingkungan sekolah sesuai percakapan di atas. Nah, sekarang bagaimana cara anak soleh-solehaku menjaga kebersihan di sekolah? Salah satunya yaitu anak soleh-solehaku misalnya jika ada sampah dipungut, kemudian harus membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu contoh cara menjaga kebersihan di sekolah ya, Nak. Betul. Nah, di sini juga ada beberapa gambar. Jadi silahkan dibaca sendiri ya, Nak, supaya anak soleh-solehaku lebih lancar lagi membacanya ya. Nah, berikutnya di situ adalah menyusun kata-kata. Ini untuk soal berikutnya. Di sini ada beberapa huruf yang mau disusun menjadi sebuah kata. Nah, di situ ada soalnya, Nak. Contohnya nomor 1. Bahan yang dapat berbusa dan dapat digunakan untuk mandi, mencuci dan membersihkan adalah apa? Di situ ada huruf S-nya, ada huruf B, ada huruf A, N dan U. Apa ya yang berbusa kemudian dipakai untuk mandi, dipakai untuk mencuci dan membersihkan? Apa, Nak? Insya Allah tahu ya. Anak soleh-soleha silahkan lanjutkan di soal berikutnya. Oke, anak soleh-soleha, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 sama dengan membaca sebuah cerita, anak soleh-solehaku sudah mampu melaporkan hasil dari apa yang kalian amati atau baca.
Jadi terlebih dahulu baca cerita yang ada, kemudian kalian bisa melaporkan dengan bahasa anak soleh-solehaku sendiri dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, selanjutnya kalian dengan membaca buku, kalian juga bisa tahu manfaat hidup bersatu dan akibat tidak hidup bersatu di sekolah. Nah, Ustazah bacakan halaman 49 ya nak. Siswa di sekolah Nina membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyiram tanaman, mencabut rumput, dan membersihkan daun kering. Semua siswa bekerja sama. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan, pekerjaan yang sulit juga akan terasa lebih mudah. Itu jika kita bersatu membersihkan sekolah atau merapikan kelas, maka akan terasa ringan. Nah, kalau cuma satu orang yang membersihkan akan terasa berat. Tapi kalau misalnya kita bekerja sama nih, ada 5 orang yang saling sama-sama membersihkan, maka pekerjaan itu akan terasa ringan. Itu yang namanya bersatu. Coba sebutkan contoh bersatu di sekolah nak yang kalian tahu. Misalnya contoh lain, ada sampah di depan kelas yang berserakan banyak sekali. Kalau cuma satu orang yang membersihkan itu akan terasa berat nak. Tapi kalau teman-teman yang lain juga ikut, akan terasa ringan, cepat selesai. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya bersatu nak? Manfaatnya bersatu itu pekerjaan itu akan cepat selesai, pekerjaan akan terasa ringan, dan lebih mempererat hubungan pertemanan antara anak soleh-soleha ya. Kita bisa tahu, oh itu temanku rajin, jadi saya harus berteman dengan dia supaya saya bisa ikut rajin juga ya. Oke anak soleh-soleha, di pembelajaran 6 ini kembali kita bertemu dengan menentukan pola barisan bangun datar. Seperti dengan pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang pola barisan ya. Jadi Ustazah berikan contoh di sini nak, pola barisan. Misalnya di sini ada segitiga. Nah, setelah segitiga, di sini ada segi 4. Setelah segi 4 ada segi 4 lagi. Ya, ada segi 4 lagi. Nah, kemudian ada segitiga lagi. Nah, kalau di sini ada titik-titik, kira-kira anak soleh-solehaku tahu tidak? Yang mana lagi kita perhatikan? Di sini ada segitiga, di sini ada persegi 4, segi 4 dan segitiga. Nah, di sini Ustazah buat ada persegi 4. Berarti di sini sesuai dengan pola yang muncul kembali adalah apa nak? Segi 4. Nah, oke, bisa dimengerti? Nah, selanjutnya kalau ditanyakan lagi berarti berikutnya misalnya di sini ada titik-titik lagi. Di sini ada segi 4. Kemudian di sini ada segi 4. Berarti di sini ada apa nak? Di sini adalah segitiga. Nah, ini adalah contoh lain dari barisan bangun datar. Sekarang Ustazah kasih contoh lain ya. Misalnya kita perhatikan baik-baik ya nak. Misalnya di sini ada segi 4, lingkaran, segi 4, segitiga. Kemudian ada segi 4, titik-titik, segi 4, titik-titik. Nah, berarti kita perhatikan dulu polanya anak soleh-solehah. Segi 4, kemudian lingkaran, segi 4, kemudian segitiga. Ada segi 4, berarti otomatis dia kembali ke lingkaran. Nah, kemudian ada segi 4 lagi, berarti setelah segi 4, perhatikan ada apa? Ada segitiga.
Jadi berulang ini sama dengan ini nak. Nah, lingkarannya sama dengan ini. Segi 4 sama dengan ini dan segi 3 sama dengan ini. Oke, bisa dimengerti? Oke anak soleh-soleha, sekian dulu pembelajaran dari Ustazah ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini anak soleh-solehaku mengerti ya. Jadi kita sudah belajar banyak hari ini nak. Mulai dari ketika kita mengamati gambar, apakah kita bisa menceritakan kembali atau membuat laporan dari gambar yang kita amati atau bacaan yang kita amati. Kemudian ketika membersihkan itu ada gerakannya nak, itu bisa menjadi satu gerakan tari. Selanjutnya kita belajar tentang pola barisan dan bagaimana sih itu contoh atau manfaat dari bersatu. Jadi tadi juga sudah dijelaskan nak, manfaat bersatu itu pekerjaan akan lebih mudah selesai, pekerjaan akan terasa ringan dan mempererat hubungan antara teman-teman pertemanan antara anak soleh-soleha ya. Oke, sekian dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan anak soleh-soleha mengerti ya. Silahkan bukunya dibaca-baca dengan baik nak. Tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu ya nak. Assalamualaikum.